Shalom saudara, selamat pagi. Bagaimana kabar saudara? Senang sekali dapat menjumpai saudara dalam renungan pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam Keluaran 16 ayat 13-16 dengan judul Allah bekerja dalam kemustahilan. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Pada waktu petang, burung puyuh berterbangan menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terdapat lapisan embun sekeliling perkemahan itu. Ketika lapisan embun itu menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, tipis seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, mereka bertanya seorang kepada yang lain, "Apa itu?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Itu roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu." Beginilah perintah Tuhan. Pungutlah itu tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Saudara, dalam bagian kisah pada ayat 13-16 ini, Allah melaksanakan apa yang dijanjikannya kepada bangsa Israel. Ia mengirimkan burung puyuh serta lapisan embun pada pagi hari. Jika lapisan embun ini menguap, maka tampaklah sesuatu yang halus, tipis seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi yang disebut mana. Dalam bahasa aslinya, mana menunjuk pada pertanyaan, "Apa ini?" yang ditanyakan bangsa Israel saat melihat embun beku tersebut. Musa memberikan penjelasan bahwa itu adalah roti yang Tuhan berikan kepada mereka untuk dimakan. Allah juga memerintahkan bahwa masing-masing boleh mengambil untuk seisi rumahnya, hanya tidak melebihi 1 gomer. Saudara, peristiwa ini terjadi di padang gurun Sin. Padang gurun merupakan suatu daerah yang gersang serta memiliki suhu yang ekstrim. Bisa panas sampai 45 derajat dan malam hari yang sangat dingin, bahkan bisa mendekati titik beku. Kondisi tanah di padang gurun yaitu kering dan gersang, berpasir, berbatu, dan memiliki sedikit persediaan air. Kondisi ini sebenarnya dapat menyebabkan hanya sedikit jenis tumbuh-tumbuhan serta hewan yang dapat bertahan hidup sehingga sulit untuk menemukan sumber makanan di padang gurun. Namun hadirnya burung puyuh dalam satu jumlah yang besar serta mana menunjukkan bahwa Allah dapat membuat tanah tandus menjadi bersahabat dengan umatnya. Bahkan alam yang sepertinya dapat membuat bangsa Israel mati kelaparan malah dijadikan Allah sebagai sumber berkat yang tidak terbatas. Saudara, dalam kehidupan kita bersama-sama dengan Allah, mungkin saja kita mengalami atau kita berada dalam satu situasi yang sulit. Misalnya, karena situasi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, PHK di mana-mana, harga barang yang semakin meningkat, dan salah satunya mungkin dapat menyebabkan kekurangan makanan. Sehingga juga dapat menyebabkan iman kita kepada Allah menjadi semakin lemah. Saudara, kisah yang kita baca hari ini mengingatkan bahwa Allah dapat mengubah padang yang tandus menjadi sumber berkat bagi umatnya. Ia akan menyatakan pertolongannya bahkan di tengah situasi yang tampak mustahil. Dengan demikian, mari serahkan segala kekhawatiran kita kepadanya dan nantikanlah dengan penuh iman dan kesabaran atas pertolongannya yang ajaib. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah ada situasi kehidupan yang membuat kita khawatir sehingga melemahkan iman kita kepada Allah? Jika ada, mari bawa dalam doa segala kekhawatiran kita kepadanya dan mintalah Allah menguatkan iman kita. Sehingga kita tetap mempercayai bahwa Allah dapat mengubah situasi yang paling sulit dalam kehidupan kita menjadi sumber berkat yang tidak terbatas.
Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami punya Allah seperti Engkau. Kami tahu bahwa kami dapat bergantung kepada Engkau di dalam situasi yang bahkan sulit sekalipun Tuhan. Mungkin ada kalanya Tuhan kami berusaha mencoba, kami tidak menyerah, kami menggunakan seluruh kekuatan kami Tuhan untuk kami bisa mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan. Tapi kami percaya bahwa pada akhirnya Kau saja yang bisa menolong kami Tuhan. Di tengah pergumulan bahkan yang seberat apapun, Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kami Tuhan. Terima kasih. Kami tahu kepada siapa kami berharap, kami tahu kepada siapa kami akan menggantungkan seluruh kehidupan kami. Dan bila sebentar Tuhan kami akan memulai hari yang baru ini, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Allah yang akan senantiasa menolong kami di dalam segala sesuatu yang kami kerjakan. Terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.